Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kau. Yes Lord, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, Tuhan. Tiada
seluruh bumi. Kami sorak puji-Mu, Ku agung. Oh Jehovah, Kau ku agungkan. Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Kami sorak puji-Ku, Ku agungkan. Kau ku agungkan. Ku atas seluruh bumi. Kami sorak puji-Ku, Ku agungkan. Kau ku agungkan. Oh Jehovah, Kau ku agungkan. Oh Jehovah, Kau ku agungkan. Oh Jehovah, Kau ku agungkan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Engkau Allahku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah hanya Kepadamu. Mari katakan, yang ku sembah
sembahkan Yesus, Yesus. Oh Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Engkau Allahku. Oh Yesus, yang turun ke dunia. Ku
Yesus, Engkau Allahku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu kini. Aku menyembah masuk hadirat-Mu. Yes, Lord. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Engkau
and we break every chain in Jesus' name, in Jesus' name. Every curse, every pain, and we break every chain in Jesus' name, in Jesus' name. Every curse, every pain, and we break every chain in Jesus' name, in Jesus' name. Every curse, every pain, and we break every chain in Jesus' name, in Jesus' name. Every curse, every pain, and we break every chain in Jesus' name, in Jesus' name. Every curse, every pain, and we break every chain in Jesus' name, in Jesus' name. Every curse, every pain, and we break every chain in Jesus' name. Every curse, every pain, and we break every chain. Every curse, every pain, and we break every chain in Jesus' name, in Jesus' name. Every curse, every pain, and we break every chain in Jesus' name, in Jesus' every pain, and we break every chain in Jesus' name, in Jesus' name. Every curse, every break, every chain in Jesus' name, in Jesus' name. Every curse,
Lamb upon the throne. Oh, I gladly bow my knee to worship you alone. To worship you alone. We sing forever you will be, oh Lord, forever you will be. The Lamb upon the throne. I'm gladly bow my knees to worship you alone. Forever you will be. The Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knees. To worship you alone. Sing it all. Forever you will be. Oh, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees to worship you alone. Forever you will be. Forever you will be. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knees. To worship you alone. I gladly bow my knees. I gladly bow my knees. To worship you alone. I gladly bow my knees. To worship you Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku minta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya Kau terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Memuji-Mu, kami sembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali dengan segenap hati kita katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan Yesus. Haleluya. Bapa dalam sorga, bekerjalah malam hari ini, dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Wahyukan kepada kami kuasa dari nama Yesus. Nama Yesus yang begitu mulia dan besar, begitu berkuasa, ketika disebutkan, maka surga dan bumi akan berguncang. Sebab namamu adalah nama yang mulia. Wahyukan kepada kami umat-Mu, supaya kami bisa menerapkan akan kuasa ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat datang di dalam Worship Night ke-43. Saya memberikan judul In the Name of Jesus. Tahukah saudara ada kuasa di dalam nama Yesus? Tuhan itu menyediakan bagi kita, anak-anaknya, umatnya, kuasa. Kuasa itu tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Efesus pasal pertama berkata, inilah bagian yang telah Tuhan tentukan bagi kita orang-orang percaya. Betapa hebat kuasanya yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Berarti ada kuasa yang sorga itu berikan kepada kita, atau di dalam kita orang-orang percaya Tuhan itu menyediakan kuasa supaya kita menjalani kehidupan kita itu tidak dengan kekuatan kita sendiri. Tapi sayangnya kenapa ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen justru hidupnya seolah-olah berada di dalam kekalahan demi kekalahan. Ketika dihadapkan kepada kuasa gelap, kuasa si jahat atau kuasa setan, ketika diperhadapkan kepada sebuah situasi yang mustahil atau bahkan diperhadapkan kepada sebuah kemustahilan, maka sepertinya ada banyak orang Kristen itu seperti yang tidak berdaya atau tidak punya kuasa. Kenapa sebabnya, saudara? Karena banyak orang Kristen itu gagal memiliki iman untuk melepaskan kuasa tersebut. Di manakah rahasianya, saudara? Ada salah satu rahasia yang banyak orang Kristen itu seringkali lupakan. Atau bahkan kalaupun mereka tidak lupa, mereka menggunakannya itu dengan sepertinya dengan rutin, atau sepertinya itu hanya berlangsung karena latah atau karena kebiasaan. Saya hari ini mau berbicara tentang nama Yesus yang berkuasa. Ini adalah sebuah senjata rohani yang sanggup melepaskan kuasa di tengah situasi kita. Kalau kita nggak paham ini, oh betapa ruginya kehidupan kekristenan kita. Bahkan dalam Injil sendiri, dalam pengajaran Yesus sendiri, Yesus itu pernah mengajarkan sebuah pengajaran yang luar biasa. Coba kita lihat sama-sama, kita baca di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, kita baca ayat 12 sampai ayat 14. Ini adalah pengajaran Yesus sendiri yang Yesus lepaskan kepada murid-muridnya. Yesus berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Sekali lagi ayat 14-nya dikatakan begini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, Yesus itu berkata demikian. Ya, ketika Yesus belum naik ke surga, dia mengatakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa, dan sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Lalu dia melanjutkan, barang siapa yang meminta kepadaku dalam namaku. Garis bawahi kata-kata dalam namaku. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Lalu diulangi sekali lagi. Ingat, segala sesuatu kalau diulang 2 kali berarti itu adalah sebuah penekanan yang penting yang Yesus ingin kita perhatikan. Dikatakan, kalau engkau meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti ada sesuatu di dalam namanya. Sehingga ketika kita meminta sesuatu
dalam konteks kita ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Apapun yang kamu minta, mintalah. Seperti seolah-olah Yesus itu menantang kita, mintalah sesuatu, tapi yang pasti mintalah di dalam namaku. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Ada sesuatu di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya kenapa rasul-rasul Yesus setelah Yesus naik ke sorga, para rasul itu melakukan demonstrasi kuasa yang luar biasa. Bagaimana kuasa yang Yesus demonstrasikan di dalam pelayanannya, itu juga didemonstrasikan oleh para muridnya setelah Yesus naik ke sorga. Bagaimana ketika murid-murid Yesus ketemu dengan orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat, yang terjadi ketika mereka mengusir setan di dalam nama Yesus, maka setan-setan itu akan keluar. Dan yang luar biasa, ada satu kisah, bagaimana ketika Petrus dan Yohanes, ketika di bait suci, di pintu gerbang bait suci, dia ketemu ada orang yang lumpuh sejak lahir. Dan apa kata Petrus? Emas dan perak aku tidak punya. Karena kenyataannya orang lumpuh itu sering mengemis di depan pintu bait suci. Tapi ketika Petrus melihat kepada keadaannya, Petrus sedang berkata kepadanya, aku gak punya uang yang bisa kuberikan kepadaku. Emas dan perak aku gak punya. Tapi apa yang aku punya aku akan berikan kepadamu. Dikatakan, demi nama Yesus Kristus dari Nazaret itu, berjalanlah. Dan tiba-tiba orang itu menjadi kuat mata kakinya. Dia berdiri, dia berjalan, bahkan melompat-lompat. Lalu apa yang terjadi? Semua orang gempar melihat demonstrasi kuasa yang demikian rupa. Dan pada saat itu ketika orang bertanya-tanya, Petrus menjelaskan sumber dari kuasa tersebut itu dari mana asalnya. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga, kita baca ayat 12 sampai ayat 16. Di sini Petrus sedang menjelaskan dari mana sumber dari kuasa tersebut yang membuat orang lumpuh itu berjalan. Mari kita baca ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang lumpuh ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan perhatikan ayat 16. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Perhatikan, Petrus menjelaskan dari manakah sumber kuasa yang membuat orang lumpuh itu bisa berjalan. Petrus menjelaskan bahwa kenapa kamu heran akan kejadian ini seolah-olah itu karena kuasa dan kesalahan kami sendiri. Bukan. Tiba-tiba Petrus menjelaskan tentang sosok figur yang bernama Yesus. Yesus yang telah kamu tolak dan telah kamu bunuh. Dialah pemimpin kepada kehidupan itu. Dialah sang kehidupan. Dialah sang kebenaran. Dialah Tuhan itu sendiri. Lalu Petrus menjelaskan, dan kepercayaan karena nama itu. Saya ulangi, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang telah kamu lihat dan kamu kenal itu. Dan kepercayaan itu atau iman itu, iman kepada apa? Iman kepada nama Yesus itu memberi kesembuhan kepada orang ini. Berarti sumber dari kuasa ini adalah karena Petrus memiliki iman dan kepercayaan di dalam nama Yesus. Sehingga iman kepada nama Yesus itu membuat nama Yesus itu menguatkan atau menyembuhkan orang lumpuh itu. Coba saya ulangi ya kata-katanya.
karena kepercayaan dalam nama Yesus, karena iman dalam nama Yesus, maka nama itu atau nama Yesus itu telah menyembuhkan orang lumpuh itu. Kenapa ada banyak orang Kristen berdoa bahkan diakhiri pakai nama Yesus, tapi gak melihat kuasa dilepaskan? Problemnya ada pada tidak adanya iman kepada nama Yesus. Banyak orang Kristen itu berdoa dan mengakhiri doanya dengan dalam nama Yesus itu karena latah. Hanya karena itu diajarkan, maka karena itu tradisi, maka kita menggunakan nama Yesus itu hanya menjadi bagian doa yang kita ucapkan itu tanpa iman. Sehingga akibatnya ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, kita gak melihat ada kuasa dilepaskan. Jadi apa yang membuat orang Kristen berdoa memakai nama Yesus tapi tidak ada kuasa yang dilepaskan? Karena tidak ada iman. Mengapa tidak ada iman? Karena ketidaktahuan. Ada banyak orang Kristen tidak tahu bahwa nama Yesus itu mengandung kuasa. Nama Yesus itu mengandung sebuah power. Sehingga ketika seseorang itu punya iman dan kepercayaan kepada nama tersebut, dan iman tersebut, kepercayaan itu akan melepaskan kuasa. Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Dan apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Sekarang kita tahu ternyata sumber kuasanya adalah nama Yesus. Ada amin saudara? Nah, pertanyaan berikutnya, ada apa sih dengan nama Yesus? Apa sih keistimewaan nama Yesus? Saya ada 3 poin sederhana. Yang pertama, nama itu mewakili pribadi Allah. Sebuah nama ketika kita sebutkan itu bukan sekedar kita menyebutkan nama tersebut. Tapi nama itu mewakili pribadi yang kita sebutkan namanya itu. Jadi sehingga ketika kita ini berdoa di dalam nama Yesus, ketika kita mengucapkan, menyebut nama Yesus, sebetulnya ketika kita menyebut nama Yesus itu, kita bukan sekedar menyebut namanya, tapi kita itu mewakili pribadi yang namanya kita sebut. Dan pribadi itu juga mewakili kuasa atau sosok yang berkuasa yang kita sebut namanya. Kitab Kolose berkata, pribadi Yesus itu seperti apa? Dikatakan begini, Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sehingga ketika kita menyebut nama Yesus, kita mewakili pribadi Yesus sendiri. Kita mewakili kepribadian Allah sendiri. Yang adalah Yesus itu kepenuhan kealahan itu ada pada dirinya. Dan bahkan dialah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Jadi maksud nama Yesus itu di atas segala nama. Supaya bertekuk lutut semua nama yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi, termasuk yang ada di bawah bumi. Itu maksudnya begini, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, sekalipun di dalam dunia ini sudah jatuh di bawah kuasa si jahat, di dalam hierarki penguasa kegelapan, itu ada hierarki dan ada tingkatan-tingkatannya. Tidak ada satupun nama dari hierarki penguasa kegelapan itu mampu menandingi nama Yesus. Nama Yesus di atas semuanya. Termasuk yang ada di bumi, yang ada di atas bumi. Di atas bumi itu punya problema, ada sakit penyakit. Tidak ada satupun nama penyakit yang melebihi nama Yesus. Bertekuk lututlah semua nama-nama penyakit. Itu termasuk nama penyakit kanker kah? Itu nama penyakit keturunan kah? Tidak ada satupun situasi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, situasi itu tidak mampu atau tidak lagi menguasai hidupmu. Jadi walaupun ketika Anda berdoa, problema itu belum selesai,
Tapi ketika Anda berdoa di dalam nama Yesus, Anda tidak lagi di bawah problema, tapi Anda di atas problema. Sebab nama Yesus itu di atas segala nama. Di dalam nama Yesus, semuanya harus bertekuk lutut. Termasuk nama penguasa kegelapan, nama situasi-situasi mustahilmu, nama problema-problema yang Anda hadapi. Jadi ketika Anda berdoa, meminta, bahkan Anda melepaskan otoritas di dalam nama Yesus, mungkin problema nggak langsung selesai. Tapi Anda sudah di atas problema itu karena nama Yesus. Itulah sebabnya nama Yesus itu punya kuasa. Lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga, apa istimewanya nama Yesus? Ternyata nama Yesus itu menarik perhatian. Maksudnya gimana? Coba kita baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara kepada nenek moyang kita, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Berarti Yesus itu duduk di tempat otoritas. Sebelah kanan Bapa itu bukan menunjukkan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa, tapi itu menunjukkan sebuah posisi otoritas. Di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, atau jauh lebih superior daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, yaitu nama Yesus, jauh lebih indah atau jauh lebih mulia daripada nama mereka atau nama-nama malaikat itu. Apa maksudnya? Apa aplikasinya, implikasinya? Begini saudara, ketika Anda berdoa di dalam nama Yesus, sorga mau tidak mau akan memberikan respon dan akan memberikan perhatian. Sebab nama yang Anda sebutkan di dalam doa Anda itu lebih superior, lebih tinggi, dan bahkan lebih mulia dari segala malaikat yang ada di sorga. Itu sama seperti kalau Anda seorang anak, Anda telepon kantor papa saudara. Kalau Anda menelpon kantor hanya menggunakan nama Anda, atas nama Anda sendiri, walaupun Anda sebagai anak, mungkin Anda nggak akan dikasih perhatian. Tapi kalau Anda menelpon kantor papa saudara dengan menggunakan nama papa saudara, maka seluruh kantor itu harus memberikan perhatian. Begitu pula ketika kita berdoa memakai nama Yesus, bukan nama kita sendiri, tapi menggunakan nama Yesus, maka sorga mau tidak mau harus memberikan perhatian. Sebab nama yang Anda sebut itu lebih tinggi, lebih mulia dari segala sesuatu. Itulah keistimewaan dari nama Yesus. Kalau Anda mengerti 3 poin ini, maka Anda tidak akan berdoa memakai nama Yesus itu karena latah. Atau karena kebiasaan, karena rutinitas. Tapi sebaliknya justru Anda memiliki iman di dalam nama itu. Sehingga ketika Anda berdoa meminta sesuatu di dalam nama Yesus, Anda punya iman bahwa doa Anda didengar. Sebab nama itu mewakili pribadi Allah sendiri. Yang kedua, sebab di dalam nama itu seperti memberikan Anda surat kuasa. Sehingga Anda itu seperti menjadi pengacara, Anda itu melakukan sesuatu mewakili nama yang Anda sebut. Dan nama yang Anda sebut itu adalah nama di atas segala nama. Sehingga bertekuk lutut sesuatu yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi, termasuk yang di bawah bumi. Kuasanya demikian besar. Dan termasuk ketika Anda berdoa di dalam namanya, sorga akan memberikan perhatian. Jadi mulai hari ini ketika Anda berdoa, berdoalah dengan sebuah iman di dalam namanya. Pastikan ketika Anda berdoa dan menyebut namanya, Anda menyebut nama itu tidak sembarangan. Makanya ada sebuah perintah dikatakan begini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab kalau Anda latah, dikit-dikit nyebut nama Yesus, Anda kesandung, Anda ngomong Yesus, bahkan ada beberapa orang itu mengucapkan sumpah serapah pakai nama Yesus. Saudara, itu menunjukkan bahwa Anda tidak hormat kepada nama itu.
That's why ketika Anda berdoa memakai nama yang sama, tidak ada hasil karena memang sikap Anda terhadap nama itu tidak tepat atau tidak benar. Yesus kenapa tidak bisa melakukan mujizat di Nazaret? Karena orang-orang yang ada di Nazaret itu merendahkan siapa Yesus. Kan dia ini anak tukang kayu itu, tetangga kita. Siapa dia? Ketika Yesus direndahkan, maka tidak ada banyak mujizat yang terjadi karena ketidakpercayaan mereka. Begitu pula kalau Anda adalah seseorang yang mudah sebut nama Yesus sembarangan, itu hanyalah menunjukkan bahwa Anda itu tidak memiliki rasa hormat terhadap nama itu. That's why ketika Anda gak punya rasa hormat terhadap nama itu, Anda gak punya iman di dalamnya terhadap nama yang mulia ini. Sehingga apapun yang Anda doakan di dalam namanya seperti gak ada hasil. Padahal itu nama yang berkuasa. Tapi hari ini kalau Anda mau bertobat, hari ini Anda menerima pewahyuan bahwa nama ini adalah nama yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih superior dari apapun. Dan nama ini mewakili pribadi dari Allah sendiri, dari Yesus sendiri. Maka mulai hari ini Anda gak akan gampang-gampang menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Dan ketika Anda sebut itu di dalam doa Anda sebut itu dengan segenap iman. Bahwa ada kuasa terkandung di dalam namanya. Ada amin? Mari kita satu di dalam doa. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan rasa hormat akan namanya yang kudus dan mulia. Terima kasih Bapa. Yesus, 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 Yesus. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepada-Mu. Yesus, 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 Yesus. Yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepada-Mu. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, amin Tuhan.
Yesus, Yesus, oh nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Oh, anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur. Amin. Nama itu, nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama itu, nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Oh, anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama itu, nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Nama itu, nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu.
kita tinggikan namanya yang kudus, sebab namanya mulia. Haleluya, terpuji namamu. Oh Yesus, kami tinggikan, kami muliakan, sebab namamu besar, sebab namamu ajaib, sebab namamu berkuasa. Nama Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita semua sembah Dia, hormati namanya, kita tinggikan namanya, sebab namanya mulia. Haleluya. Nama Yesus mulia. Namamu besar, kami muliakan, kami tinggikan. Oh, nama di atas segala nama, nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Nama Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama Yesus berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Nama Yesus berkuasa. Shaka barala 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 bayaso. Yes, Lord. Amen. Amen. Haleluya. Dimuliakan namamu ya Tuhan, dihormati dan ditinggikan. Haleluya. Syakarala barala barala bayarala 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 mo. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you.
with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Oh, I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Oh, I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Amen. Oh, let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar, setiap umat-Mu yang hari ini berada di dalam sebuah situasi. Kalau itu kuasa kegelapan, kalau itu belenggu kegelapan, kalau itu kuasa daripada si jahat. Hari ini di dalam nama Yesus, aku hardik kuasa ini untuk pergi di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap kuasa dari kegelapan ini untuk lenyap di dalam nama Yesus. In Jesus name. Hari ini kalau itu sakit penyakit, apapun penyakitnya hari ini demi nama Yesus, kami perintahkan penyakit itu pergi. Segala bentuk kelemahan tubuh pergi di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini aku perintahkan melalui nama Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah sempurna seperti sedia kala di dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa, kalau itu sebuah persoalan, tantangan kehidupan, problema apapun itu, hari ini kami meminta di dalam nama Yesus, Tuhan Kau turut campur, berikan kekuatan yang baru, berikan jalan keluar, ya Tuhan, berikan anugerah-Mu ya Tuhan, yang berlimpah-limpah supaya setiap mereka yang bergumul hari ini memperoleh kemenangan. Di dalam nama Yesus. Mari seluruh jemaat Tuhan angkat tanganmu, terimalah berkat pemeliharaan sempurna daripada Allah Bapa. Terimalah juga kasih karunia daripada Yesus Kristus, sehingga kemanapun kau melangkah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikutimu. Dan terimalah juga pengurapan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang menyertaimu kemanapun kau pergi sampai Maranatha. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Amin. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship with all of my heart. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. I will worship you. I will worship you. With all my heart. I will worship you. With all my heart. And I will worship you with all of my strength. You are my Lord.
Sungguh suatu hal yang berharga ketika kita dapat merasakan kasih dan jamahan Tuhan. Namun jangan biarkan itu berhenti dalam kehidupan kita saja. Karena masih banyak orang yang membutuhkan kekuatan, kebebasan dan kemerdekaan daripada Tuhan. Karena itu kami mengajak Anda dengan menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang mencari Tuhan tersebut. Melalui Anda menuliskan kesaksian yang Anda alami di sepanjang worship night ini melalui Instagram yang tertera di layar. Atau Anda dapat subscribe channel YouTube kami GMS Jakarta, lalu menuliskan kesaksian Anda di kolom komentar untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkannya. Selanjutnya untuk Anda yang berdomisili di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Namun Anda memiliki kerinduan, tapi ternyata di sekitar Anda tak menemukan orang yang bertumbuh maju bersama Anda. Ingatlah Tuhan menyediakan keluarga rohani. Karena itu kami mengajak Anda mari bertumbuh bersama-sama dengan kami dalam komunitas orang percaya yang kami namakan Connect Group. Dan mudah sekali untuk kita dapat tergabung dengan Connect Group. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar dengan menyertakan nama Anda, alamat, usia serta nomor handphone yang aktif. Segera setelah kami menerimanya, kami akan menghubungi Anda dan kita bertumbuh maju di dalam Tuhan. Sebab kita keluarga di dalam Dia. Akhir kata, mari kita terus maju menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan bagi kemuliaan namanya, bagi mereka yang membutuhkan Tuhan. Sampai bertemu di worship selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. mengalir kasih dan